Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada rasulahum bihamsi sholawat wa usalli wa usallimu ala sahibil mu'jizat wal karamat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'd. Amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Mu'arrofah dari kelas B4. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ilmu qiraat dan mempraktekkan bacaannya di surat Al-Fatihah. Nah, sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu apa itu yang dinamakan ilmu qiraat. Ilmu qiraat sendiri yaitu salah satu ilmu yang penting. Karena apa? Karena ilmu ini tuh berkaitan dengan macam-macam bacaan Al-Quran yang sanadnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ilmu qiraat ini sudah berkembang lebih pesat hingga memunculkan qiraah sab'ah. Pada bacaan qiraah sab'ah ini ada 7 imam yang mempunyai perbedaan dalam cara membacanya. Yang pertama, kita mengenal dulu imam-imam qiraah sab'ah. Yang pertama yaitu namanya Imam Nafi Al-Madani. Nah, beliau dari Madinah yang wafat pada tahun 169 Hijriah. Nah, di sini ada 2 perawi yang mengambil dari beliau, yaitu ada Qalun dan Imam Waris. Yang kedua yaitu adalah Imam Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Nah, dan ada 2 perawi yang mengambil dari beliau, yaitu Imam Kumbul dan Imam Al-Bazi. Yang ketiga yaitu Abu Amr dari Basrah yang wafat pada tahun 154 Hijriah. Kemudian yang dari Damaskus juga ada, yaitu bernama Ibnu Amir. Beliau wafatnya pada tahun 118 Hijriah. Dan ada 2 rawi yang menganut beliau, yaitu Ibnu Dakwan dan Hisham. Yang kemudian yaitu yang ke-5, 6, dan 7 yaitu berasal dari Kufah, yaitu ada Imam Hasim yang wafat pada 128 Hijriah. Terus ada Hamzah yang wafat pada 156 Hijriah. Yang terakhir yaitu Imam Al-Kisai yang wafat pada tahun 189 Hijriah. Selanjutnya di surat Al-Fatihah sendiri hanya ada beberapa bacaan saja yang terdapat perbedaan di antara 7 imam tersebut. Nah, kita identifikasi dulu. Yang pertama, ada 4 ayat dalam surat Al-Fatihah yang dimana tidak ada perbedaan di antara 7 imam tersebut. Yang pertama yaitu basmalah itu sendiri, yaitu surat Al-Fatihah ayat pertama, dan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang kelima. Dan 4 ayat ini kalaulah seandainya kita membaca, tidak ada perbedaan di antara imam-imam lainnya ataupun qurra lainnya. Lanjut saja, kita akan membahas tentang perbedaannya. Nah, di ayat yang keempat, Imam Asim dan Imam Al-Kisai, beliau membaca sebagaimana yang kita sering mendengar, yaitu mim yang panjang, yaitu mim dengan panjang, dengan kalimat yaitu Maliki Yaumiddin. Nah, sedangkan imam lainnya seperti Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amir, Ibnu Amir, dan Hamzah, beliau membaca kata Al-Maliki yaitu dengan menghadaf atau menghilangkan alif, yaitu dengan membacanya begini,
maliki yaumiddin. Nah, tambahan yang lain ketika diwasol yang disambungkan dengan ayat yang keempat, yaitu rawi As-Susi, beliau membacanya dengan idgham kabir, yaitu dengan cara 2 harokat ataupun 4 harokat ataupun panjang 6 harokat. Nah, sebagai contoh yang biasa kita dengarkan, seandainya kita menyambungkan ayat ketiga dan ayat yang keempat, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, namun di rawi As-Susi beliau membaca dengan idgham kabir. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, rahimnya ini bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, ataupun panjang 6 harokat. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu terdapat pada ayat 6 pada kalimat ihdinas syiratal mustaqim. Nah, kalimat syirat ini terjadi perbedaan pendapat. Pertama yaitu rawi kumbul, yaitu beliau dari Ibnu Katsir. Beliau membaca Siratal mustaqim itu dengan huruf sin, yaitu yang dimana kita biasa membacanya as-sirata menjadi as-sirata. Nah, ini berlaku untuk semua bacaan as-sirata di semua Al-Quran. Nah, sedangkan Imam Khalaf dari Hamzah, beliau membaca ismam huruf za, sehingga yang awalnya itu huruf shad diismamkan menjadi huruf za. Ya, artinya apa ismam itu? Yaitu diistilahkan atau ditebalkan, yaitu membacanya bukan si tapi zi. Ihdinas ziro, bukan ihdinas siro atau syiro, tapi ihdinas ziro. Nah, sedangkan imam-imam yang lainnya membacanya itu sebagaimana yang biasanya kita dengar, yaitu as-syira dengan shad. Kemudian di ayat yang ketujuh, di ayat yang terakhir ini, kalimat syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini ada 2 kalimat, yaitu sirat itu sendiri yang sudah kita bahas tadi, yaitu ada kolun, khola, dan kholaf. Dan sekarang kita membahas kalimat alaihim. Nah, Imam Hamzah, qiraat Imam Hamzah yang di dalamnya ada khola dan kholaf, nah beliau membaca huruf ha alaihim dengan domah menjadi alaihun. Nah, sedangkan rawi kolun, beliau membaca dengan 2 cara. Wajah yang pertama, yang di dalamnya ada rawi waras, Abu Amr, Ibnu Amr, Asim, Al-Kisai, dan yang lainnya, beliau membaca alaihim dengan syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, wajah yang kedua, Qalun dan Al-Bazzi membacanya syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebagaimana Ibnu Katsir dengan membaca silah. Nah, di sini tadi kolun juga wajah kedua membacanya dengan silah juga, sehingga mim yang awalnya yang biasa kita baca mati itu didomahkan, bahkan diberikan mat, diberikan tambahan panjang di huruf mimnya. Nah, sedangkan imam yang lainnya dibaca sebagaimana biasanya. Nah, sekarang kita akan membaca surat Al-Fatihah secara lengkap, dan kita akan melihat beberapa perbedaan di antara imam qiraat tersebut. Yang pertama yaitu Imam Hafiz, Syuriah, Ad-Duri, dan Abu Haris. Nah, beliau membaca sebagaimana yang sering kita baca. Jadi keempat imam tadi
membaca Al-Fatihah tanpa ada perbedaan, sebagaimana saat kita membaca surat Al-Fatihah seperti biasanya. Nah, selanjutnya yaitu bacaan dari Imam Qaulun, Imam Waras, dan Imam Al-Bazzi, yaitu perbedaannya terdapat pada kalimat Maliki, yaitu mereka membacanya dengan menghapus alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga yaitu Imam As-Susi. Nah, yang mana perbedaannya dua, yaitu ketika mensilahkan atau menggabungkan ayat ketiga dan ayat keempat, dan juga membaca huruf Maliki menjadi Maliki. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, di sini Ar-Rahmanir-Rahim bisa 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Atau lebih panjang lagi, 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita baca yaitu bacaan dari Qaulun dan juga Al-Bazzi, yang dimana dalam bacaannya ada perbedaan dua, yaitu sama seperti imam yang lainnya, membaca Maliki dengan menghapus alif atau dibaca pendek. Kemudian yaitu sambung mim jamak, yaitu alaihim menjadi alaihimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita baca dari Rawi Qumbul, yang dimana di dalamnya ada perbedaan 3, yaitu kalimat Malik, terus kalimat syirat dibaca sin, dan sambung mim jamak alaihi menjadi alaihimu. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tayyib, ini bacaan dari rawi kumbul dengan 3 perbedaannya tadi. Selanjutnya yaitu rawi kholat. Di dalamnya juga ada 3 perbedaan. Pertama yaitu menghilangkan alif dari kalimat maliki jadi maliki. Kemudian ismam huruf shad. Terus perbedaan yang ketiga yaitu alaihim dibaca alaihum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thayyib, selanjutnya yang terakhir yaitu Imam Khalaf. Yang dimana jumlah perbedaannya juga ada 3. Jadi perbedaan 3 tadi di Imam Khalaf itu sama dengan Imam Khalat cara bacanya, yaitu menghapus alif pada kalimat maliki menjadi maliki, terus ismam huruf shad, dan alaihim didhamahkan menjadi alaihum. Alhamdulillah sudah kita pelajari semua dari apa yang telah kita pelajari dari qiraah sab'ah dalam surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua bisa menambah ilmu kita dan mendapat keberkahan dari apa yang kita baca. Syukron, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.